Pernah dengar ungkapan Arthur Bloch nggak? Jika proyek Anda tidak berhasil, carilah bagian yang Anda anggap tidak penting. Kayaknya, ini relevan banget ya. Betul, betul. Seringkali yang dianggap remeh itu justru kuncinya. Kita sering lihat kan, proyek-proyek ambisius kelihatannya menjanjikan gitu di awal, tapi kok di tengah jalan gagal. Atau sebaliknya, butuh banget perubahan tapi malah mandek, susah gerak. Iya, entah karena resistensi atau, ya ampun, kerumitannya nggak terduga gitu ya. Oke deh, mari kita coba bongkar ini ya. Kenapa sih sebagian usaha, entah itu bangun sesuatu yang baru atau mengubah yang lama, bisa sukses banget, tapi yang lain malah jadi, pelajaran mahal. Dan soal pemeliharaan juga tuh, sering banget kan itu kayak di nomor 2 kan, baru ngeh pas udah ada masalah besar. Nah, iya kan. Jadi hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih bab 9 dari materi sumber yang Anda kasih. Fokusnya yaitu elemen-elemen penting buat membangun, merawat, sama mengelola perubahan biar efektif di organisasi. Dan sumber ini bilang, ini bukan cuma soal ikutin prosedur loh, lebih dalam dari itu. Iya, ini penting buat Anda pahami, siapapun Anda. Mungkin lagi pimpin proyek, atau ngurusin operasional sehari-hari, atau ya sekedar pengen lebih ngerti aja dinamika perubahan di sekitar kita. Biar nggak kejeblos lah intinya. Betul, biar lebih aware sama potensi jebakannya. Nanti kita bakal bahas macam-macam pendekatan nih. Ada yang terstruktur kayak Prince I, atau yang adaptif, agile itu. Terus kenapa pemeliharaan pakai konsep kayak RCM itu penting banget. Reliability Centered Maintenance ya. Iya, itu. Sama kita lihat juga pelajaran dari kasus nyata yang fire control di Inggris itu. Waduh, itu kayaknya contoh bagus ya buat kegagalan. Terus terakhir, kita lihat gambaran besarnya soal kapasitas perubahan organisasi. Dan yang menarik nanti kita lihat gimana semua ini tuh nyambung. Bangun, rawat, ubah. Itu satu sistem. Saling kait. Seringkali nggak kelihatan kaitannya, tapi dampaknya bisa kemana-mana kalau nggak hati-hati. Oke, bab ini langsung nunjukin satu dilema menarik nih. Di satu sisi, kalau ada apa-apa, proyek gampang banget disalahin. Gagal nih proyeknya. Iya, jadi kambing hitam gitu ya. Tapi di sisi lain, sumber ini juga ngingetin kalau kita nggak berubah atau kelamaan di zona nyaman, itu juga bisa jadi bom waktu. Stagnasi itu resiko juga ternyata. Bener banget. Nggak ngapa-ngapain, itu bukan berarti aman. Terus disinggung juga sekilas soal gimana manajemen proyek itu jadi ilmu sendiri. Ada Gantt chart bagan jadwal itu yang mulai populer setelah proyek gede kayak proyek Manhattan. Upaya buat ngatur kerumitan lah. Iya, biar lebih terstruktur ya ngelolanya. Nah, buat ngelola perubahan ini ada macam-macam kerangka kerja. Sumber Ana bahas 2 yang populer. Pertama, Prince 2. Ini katanya terstruktur banget. Iya, sangat prosedural biasanya. Prinsip kuncinya itu justifikasi bisnisnya harus terus dicek. Jadi kalau udah nggak relevan, ya berani stop. Terus peran tanggung jawabnya jelas banget, dikelola per tahap, fokus ke hasil akhirnya, belajar dari pengalaman, sama bisa disesuaiin sama kondisi proyeknya. Betul, Prince 2 itu andalannya dikontrol, perencanaan yang detail, dokumentasi rapi. Cocok buat proyek yang tujuannya jelas dari awal, nggak banyak berubah. Tapi ya itu, terlalu kaku kadang bisa jadi masalah juga kalau nggak lihat situasi. Pendekatan kedua, agile. Nah ini beda banget, lebih adaptif, iteratif. Fleksibel ya? Iya, intinya itu kolaborasi terus sama pengguna. Tujuannya bukan langsung bikin yang sempurna, tapi bikin minimum viable product atau MVP dulu. Versi paling dasar tapi udah bisa dipakai, biar cepat dapat feedback. Dapat masukan langsung dari yang pakai ya? Betul, nanti timnya nambahin fitur, perbaiki, bertahap. Sesuai prioritas di backlog, daftar kerjaan itu. Dan ada peran-perannya juga ya di Agile. Iya, ada Scrum Master yang bantu tim biar lancar kerjanya, ngilangin hambatan. Ada Product Owner yang jadi wakil pengguna, ngatur backlog tadi, sama tim pengembangnya. Mereka kerja dalam siklus pendek, namanya sprint. Oh, sprint itu ya? Biasanya berapa lama tuh? Biasanya 2-4 minggu. Ada ritualnya juga, kayak sprint planning di awal, daily stand-up tiap hari buat koordinasi cepat, sprint review buat demo hasil, sama sprint retrospektif buat evaluasi bareng. Kedengarannya dinamis ya? Cocok buat proyek yang kebutuhannya bisa berubah-ubah berarti? Iya, pas banget buat lingkungan yang nggak pasti. Tapi, sumber Anda ngasih catatan penting nih.
Apa tuh? Mengadopsi ritual agile, apalagi di luar IT, kalau cuma ikut-ikutan aja tanpa paham filosofinya, bisa bahaya. Maksudnya filosofi soal pemberdayaan tim, transparansi, adaptasi itu ya? Kalau cuma ritualnya aja tapi budayanya nggak berubah, ya jadinya agile palsu. Setuju banget. Itu sering kejadian tuh. Cuma ganti nama meeting doang, tapi cara kerjanya masih sama aja. Menarik ya perbandingannya, struktur lawan adaptasi. Tapi bab 9 ini nggak cuma ngomongin bangun yang baru, ada soal pemeliharaan juga yang sering dilupain. Ah, iya. Si anak tiri tadi ya. Hahaha, iya. Sumbernya ngutip Richard Taylor dari firma manajemen aset. Dia cerita soal Reliability Centered Maintenance, RCM, di industri maritim. Mereka serius banget soal ini. Gimana tuh contohnya? Mereka sampai bikin pusat pelatihan canggih banget. Ada simulator VR segala. Buat mastiin kru kapal nggak cuma bisa operasiin alat, tapi juga ngerawatnya. Wah, keren itu. Terus ada program mentoring juga buat mencegah skills fade, biar keahliannya nggak luntur gitu aja karena jarang dipakai, atau orangnya ganti. Jadi pemeliharaan itu bukan cuma soal mesin ya, tapi juga soal orangnya, skillnya. Persis, ini nunjukin kalau pemeliharaan itu ya investasi jangka panjang buat jaga kapabilitas. Poin penting banget ini. Buat Anda yang dengerin, artinya apa? Ya kalau kita abai sama pemeliharaan rutin, entah itu hardware, software, proses, atau bahkan skill team, itu sama aja kayak nabung masalah buat nanti. Hemat di awal, boncos di akhir ya. Iya, biaya nggak terduga karena rusak tiba-tiba, atau inefisiensi, kehilangan data, atau orang kuncinya nggak ada skill lagi. Itu seringkali jauh lebih mahal daripada investasi buat ngerawat dari awal. Itu investasi, bukan biaya. Sumbernya juga nyinggung tantangan pas sistem lama mau dimatiin. Decommissioning. Oh iya, itu juga nggak gampang. Bukan cuma matiin server doang. Ada resiko keamanan data kalau nggak benar prosesnya. Terus gimana sama orang-orangnya? Yang skillnya nyangkut di sistem lama atau yang nggak ikut pindah? Harus dikelola juga ya transisinya, biar nggak ada masalah moral atau bahkan fraud gitu. Betul. Nah, buat lihat gimana semua ini perubahan, metode, orang, sistem bisa jadi ruwet dan gagal, kita bedah studi kasus fire control di Inggris yuk. Ini dibahas lumayan detail nih. Ah iya, proyek ambisius yang gagal total itu ya? Iya, awal 2000-an. Mau gabungin 46 pusat kendali pemadam kebakaran jadi 9 pusat regional canggih. Tujuannya sih bagus ya, efisiensi, teknologi modern. Kertasnya bagus, kenyataannya... Hancur. Proyeknya dibatalin setelah ngabisin hampir 500 juta pound sterling. Nggak ada satupun pusat regionalnya yang jalan sesuai rencana awal. Gagal banget. Waduh, penyebabnya apa aja tuh? Pasti kompleks ya, diajak ngomong. Khawatir soal pengetahuan lokal hilang, peran berubah, PHK. Jadi yang nggak ada buy-in. Betul. Kedua, terlalu optimis dan ngeremehin kompleksitas. Baik teknis maupun biaya. Anggaran bengkak, jadwal molor, terus teknologi yang dijanjiin susah diintegrasiin. Klasik sih ini di proyek gede, tapi ini parah banget. Ketiga, kayaknya soal tata kelola dan akuntabilitas ya. Iya banget, struktur pengawasannya ruwet, banyak pihak terlibat, tapi malah nggak jelas siapa yang tanggung jawab kalau ada masalah. Lempar-lemparan. Kontrak sama vendor juga bermasalah katanya. Iya, jadi susah nunut kinerja, ditambah lagi orang-orang kuncinya sering ganti, makin kacau. Tapi ada perspektif dari dalam juga kan ya? Si Charlie Henry itu. Nah, ini yang bikin menarik. Si Henry ini bilang, waktu itu fokusnya kebangetan sama ikutin prosedur Prince2. Rapat jalan, laporan tebel, checklist centang semua. Terus? Tapi justru itu kayak nutupin masalah utamanya, soal budaya dan perilaku. Pengguna nggak dilibatin dari awal, jadi konsepnya udah cacat dari lahir, nggak sesuai kenyataan lapangan. Wah, jadi Henry ini kayak whistleblower gitu ya. Nggak populer karena ngomongin yang nggak enak didengar. Kayaknya gitu, dia merasa jadi suara di padang gurun. Ini nunjukin bahayanya pendekatan top-down yang kaku. Kelihatan rapi di laporan, tapi nggak nyentuh akar masalah manusianya. Ini pelajaran mahal banget sih. Fokus ke ngerjain proyeknya dengan benar, malah ngalahin pertanyaan, ini proyek yang benar nggak sih buat dikerjain? Akuntabilitas sistemik di proyek publik juga jadi sorotan ya. Jelas banget pelajaran buat Anda. Metodologi sebagus apapun nggak nolong kalau manusianya nggak dukung, asumsinya salah, sistemnya amburadul. Kita harus peka sama tanda bahaya kayak resistensi pengguna atau tata kelola yang nggak jelas.
Dan untuk ngerti kenapa kegagalan kayak gini bisa keulang lagi, bab 9 pakai model diagram lingkaran sebab akibat. Nggak usah lihat gambarnya, tapi intinya gini. Ada pola kegagalan sistemik yang sering muncul di proyek, terutama di 3 area. Apa aja tuh? Pertama, pencegahan. Seringnya terlalu optimis di awal. Asumsi dasar soal biaya, jadwal, penerimaan pengguna, jarang diuji benar-benar. Terus, di level atas, kadang ada dinamika kelompok yang bikin orang nggak berani ngomong kalau ada yang aneh. Jadi proyek jalan terus padahal fondasinya mungkin udah goyang. Oke, pencegahannya lemah. Terus? Kedua, deteksi. Pas masalah mulai muncul, laporan kemajuan atau metriknya sering nggak nangkep sinyal bahaya ini cepet-cepet. Bisa jadi metriknya salah, atau cuma ngelaporin yang bagus-bagus saja. Info soal masalah beneran baru muncul pas udah parah, telat deteksinya. Jadi kayak gunung es ya? Kelihatan bagus di permukaan. Bisa jadi. Ketiga, pemulihan. Udah tahu ada masalah, tapi seringkali sungkan ngakuin atau males ngubah arah. Perlu ada krisis beneran atau bos besar turun tangan, baru ada rencana B. Proses manajemen proyek yang formal malah bisa bikin ilusi kontrol, jadi nunda tindakan yang perlu. Wah, jadi lingkaran setan ya? Pencegahan kurang, deteksi telat, pemulihan lambat. Betul. Makanya proses yang kelihatan rapi pun bisa gagal kalau garis patahan ini nggak disadari. Dashboard hijau semua, bisa nipu. Ini sejalan sama kata Andrew Wright di sumber itu. Pentingnya mikirin skenario gimana kalau, siapin rencana cadangan, kasih margin error, sama ada asesmen independen. Konsultan lain juga bilang gitu kan? Asesmen harus berani gali lebih dalam. Jangan cuma terima laporan aja. Iya. Dan yang bikin merinding, sumber ini ngaitin pola ini sama tragedi Grenfell Tower. Pengingat bahwa akar masalah sistemik kayak gini bisa muncul di mana aja dengan akibat fatal. Oke, selain kompleksitas proyeknya sendiri, ada tantangan lain yang relevan banget sekarang. Beban berlebih atau overload. Ah, iya. Kebanyakan proyek dalam waktu bersamaan. Betul. Organisasi sering latah ngeluncurin banyak banget inisiatif barengan. Tanpa mikir kapasitas timnya sanggup nggak? Ada kutipan bagus tuh dari Charlton Cockburn Jr. Reorganisasi terus-terusan bisa bikin ilusi kemajuan sambil bikin bingung, nggak efisien, dan bikin orang males. Rasanya sibuk banget, tapi kok nggak maju-maju ya? Malah capek. Nah, sumbernya ngasih referensi ke artikel HBR Too Many Projects. Sarannya praktis. Pertama, inventarisir dulu semua proyek yang jalan. Jujur. Seringkali jumlahnya lebih banyak dari yang dikira. Biar kelihatan semua ya. Kedua, prioritasin. Yang benar-benar strategis dan mungkin berhasil aja yang jalan, sesuai kapasitas. Ketiga, nah ini yang susah. Biasain buat berhenti. Berani bilang enggak atau nanti dulu ke ide baru. Berani stop proyek yang udah nggak relevan. Itu bukan gagal, tapi bijak. Normalisasi penghentian proyek ya. Itu butuh keberanian memang. Buat Anda, ini relevan banget. Coba lihat di tempat kerja Anda. Ada tanda-tanda change fatigue nggak? Orang kelihatan capek sama perubahan terus. Ditarik ke banyak arah. Ingat, kalau semua prioritas, artinya nggak ada prioritas. Malah kontraproduktif jadinya ya. Iya. Terakhir nih, sebagai pelengkap, bab 9 nyinggung sedikit soal segitiga manajemen proyek atau triple constraint. Waktu, biaya, kualitas itu ya. Betul. Pengingat sederhana tapi penting soal adanya trade-off. Nggak bisa dapat tiga-tiganya maksimal barengan. Mau cepet dan murah, ya kualitas mungkin turun. Mau kualitas bagus dan cepet, biaya bisa bengkak, gitu kan ya? Persis. Kuncinya adalah jelas dari awal mana yang jadi prioritas utama, mana yang bisa fleksibel, mana yang jadi batas mati. Kalau ini nggak jelas atau tiap orang punya asumsi beda, wah sumber konflik dan gagal itu. Jadi ekspektasinya harus disamain dulu di depan ya? Dari setelah kita keliling bab 9 ini, apa nih intisari pentingnya? Kita lihat kerangka kerja kayak Prince2, Agile, itu ada gunanya, tapi jangan diikuti buta-buta. Adaptasi dan paham konteks itu kuncinya. Penerapan kaku malah bahaya ya. Terus, pentingnya pemeliharaan, baik aset fisik maupun skill orang, itu jangan diremehin. Efeknya jangka panjang. Belajar dari kasus kayak V-Control juga ngingetin kita buat lihat lebih dari sekedar proses dan teknologi. Faktor manusianya, budaya, resistensi, keterlibatan, sama faktor sistemiknya, tata kelola, akuntabilitas, itu sering jadi penentu. Dan jangan lupa soal kapasitas organisasi. Jangan kebanyakan proyek barengan sampai lemes. Sama pahami trade-off waktu, biaya, kualitas itu. Fondasi banget itu. Jadi kalau Anda paham dinamika kompleks ini,
Kayak yang diurai di materi ini, pasti ngebantu banget apapun peran Anda. Jadi lebih bisa baca situasi, nanya yang lebih tajam, antisipasi masalah, lebih meleklah sama realita di balik layar. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan ya. Seberapa sering sih kita atau organisasi kita kejebak dalam kesibukan proyek yang semu? Maksudnya? Ya sibuk, rapat, bikin laporan, centang checklist prosedur, tapi lupa berhenti bentar buat nanya. Fondasi proyek ini beneran kuat nggak sih? Tujuannya didukung asumsi dan data yang valid? Orang-orang yang bakal ngejalanin dan ngerasain dampaknya beneran dukung nggak? Atau cuma ikut arus aja karena nggak enak atau takut? Jadi pertanyaannya? Kapan manajemen proyek yang kita lakuin itu, tanpa sadar, berubah jadi sekedar teater proyek? Cuma pertunjukan kesibukan yang rapi, tapi nggak ngasilin nilai nyata, atau malah nutupin masalah yang lebih dalam? Wah, pertanyaan penutup yang dalam banget ya. Oke deh, selesai sudah pembahasan mendalam kita kali ini berdasar materi bab 9 yang Anda bagi. Semoga diskusi ini ngasih perspektif baru buat Anda semua. Sampai jumpa lagi.